Baik, selamat siang Ibu Diana. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk wawancara ini. Sebelum wawancara dimulai, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat siang, perkenalkan nama saya Diana Pangestu. Saya menjabat sebagai Ketua RT 01 di Kelurahan Penanggungan Barat sejak 2023. Baik, terima kasih Ibu Diana. Selama menjalankan tugas Ibu menjadi seorang Ketua RT, bagaimana praktik keadilan telah diterapkan dalam lingkungan RT Ibu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, praktik keadilan bisa diterapkan di lingkungan RT kami dengan memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban setiap rakyat warga dipenuhi secara seimbang tanpa adanya membeda-bedakan atau perlakuan khusus gitu. Kami juga memprioritaskan musyawarah di lingkungan kami agar semua warga dapat menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama gitu. Baik, artinya berarti keadilan itu termasuk salah satu dasar penting di lingkungan RT Ibu ya, Bu? Baik, kalau menurut Ibu sendiri, seberapa penting peran nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari? Nah, menurut saya nilai keadilan itu tentunya sangat penting ya, terutama untuk menjaga kerukunan dan juga membangun komunitas lingkungan masyarakat yang damai dan sejahtera tentunya, di mana setiap warga merasa nyaman dan juga dihargai. Artinya dalam lingkungan masyarakat dengan latar belakang warga yang beragam, apakah Ibu mungkin pernah mengalami tantangan di mana warga datang dengan kebutuhan dan permintaan yang berbeda-beda gitu, dan bagaimana Ibu dapat menanggapinya sebagai seorang ketua RT? Saya merasa pasti ada ya dalam semua komunitas, dan juga cara saya menanggapinya adalah dengan melaksanakan musyawarah. Nah, saya ajak seluruh pengurus RT dan perwakilan warga untuk duduk bersama dan juga mendengarkan setiap keluhan atau usulan dengan saksama. Nah, keputusan akhirnya saya usahakan merupakan keputusan yang disepakati oleh bersama, yang meski mungkin tidak memuaskan semua pihak, tetapi dipahami sebagai keputusan yang paling adil untuk kepentingan bersama gitu. Dan dalam seputaran topik yang sama, bagaimana Ibu dapat menunjukkan sikap empati dalam situasi-situasi sehari-hari sebagai seorang ketua RT dalam lingkungan seperti itu? Nah, menurut saya empati itu bisa dimulai dari mendengarkan pada utamanya. Saya berusaha untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Nah, biasanya saya datangi warga yang mungkin keberatan gitu. Terus saya dengarkan keluhannya dengan perhatian dan juga mencoba untuk tempatkan diri saya pada posisi mereka gitu. Misalnya, kalau ada seorang janda lanjut usia yang merasa tidak masuk dalam prioritas bantuan, nah biasanya saya kunjungi beliau, lihat kondisinya dan juga dengarkan kesulitannya. Nah, dari situ seringkali saya bisa menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya dan mengompromi masalah dengan lebih kreatif. Seperti misalnya menggalang bantuan swadaya dari warga yang lebih mampu atau hal-hal seperti itu gitu. Luar biasa sekali baik ya, Bu. Sikap Ibu sungguh menunjukkan empati yang tulus menghadapi warga dengan begitu penuh pengertian dan juga kepedulian. Namun dalam kehidupan bermasyarakat belum tentu semua berjalan mulus ya, Bu. Ya, betul. Mungkin apakah Ibu pernah menghadapi situasi itu, seperti adanya tindakan pelanggaran yang merugikan sesama warga atau bahkan bersifat diskriminatif?
Nah, dalam komunitas tentu pelanggaran dapat terjadi. Namun menurut saya bagaimana RT kami menyikapinya itu hal yang sangat penting. Misalnya, jika kami memiliki berbeda pendapat saat pemilu, nah hal tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan konflik satu sama lain. Nah, namun jika hal tersebut terjadi, nah saya akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan pendekatan yang ramah. Nah, pertama saya akan ajak berbicara sebagai personal untuk membangun kesadaran mereka gitu. Namun jika hal tersebut tidak bekerja, nah saya akan menegaskan aturan yang telah ditetapkan di mana kelakuan tidak layak itu tidak diperbolehkan. Juga karena RT kami terdiri dari beberapa etnis dan agama. Nah, di RT kami tuh memiliki beberapa jumlah tempat ibadah yang berbeda. Jadi mereka bisa beribadah secara aman tanpa ada gangguan gitu. Itu sangat bagus sekali ya, Ibu. Izinkan saya untuk bertanya sekali lagi, kemudian dari pengalaman Ibu sendiri dalam memimpin, bagaimana praktik keadilan, empati, dan juga penghormatan terhadap hak masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis? Sebagai ketua RT, nah ya, saya sering melihat sendiri di mana ketika warga merasa didengar, diperlakukan secara sama, dan haknya juga tidak diabaikan. Nah, kerukunan dan akan bertumbuh sendiri gitu. Ya, menurut saya ketiganya itu kayak faktor-faktor yang sangat menguatkan, saling menguatkan. Saya rasa bahwa lingkungan yang harmonis itu tidak tanpa masalah, tetapi memiliki cara yang benar untuk mengatasi masalah tersebut. Jika masalah yang masyarakat hadapi ditanggung dengan empati, tanggung jawab, dan juga keadilan, maka lingkungan akan terutamanya semakin harmonis gitu. Wah, itu sih memang sudah sewajarnya ya. Bu, saya memiliki sebuah pertanyaan terakhir. Jika saat waktu jabatan Ibu telah berakhir sebagai seorang ketua RT, mungkin apa yang bisa Ibu lakukan sebagai warga dengan ketua RT yang baru dalam mencapai keadilan yang harmonis dalam RT Ibu? Dari saya sendiri ya, saya merasa bahwa keadilan dalam lingkungan ini di mana semua orang didengar oleh pemimpinnya itu sangat penting. Nah, jika saya merasa ada yang kurang dalam kinerja ketua RT yang baru, saya hadapi mantan ketua RT. Saya sebagai mantan ketua RT pasti akan memberikan saran yang konstruktif karena keharmonisan bukannya hanya tentang keadilan prosedural ya menurut saya, tetapi lebih kepada kesenangan, kenyamanan, dan juga keamanan dari suatu kelompok itu. Nah, jika semua tanggung jawab tersebut dapat terwujudkan dengan baik, nah maka pasti lingkungan ini akan menjadi harmonis dan keadilan akan terbentuk dari keharmonisan tersebut gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu Ibu yang telah Ibu luangkan dan juga jawaban-jawaban yang tentunya sangat berharga bagi kami, Ibu Diana. Sebagai mungkin sebuah pesan terakhir, mungkin apa yang Ibu dapat harapkan di masyarakat RT Ibu ke depannya dengan contohnya sepertinya kan masa depan itu pasti akan terus berubah kan, Bu. Jadi mungkin dari orang-orangnya apa yang Ibu bisa harapkan gitu dari diri mereka sendiri. Soalnya kita kan nggak bisa berekspektasi bahwa semua orang itu akan memiliki sikap yang sama gitu. Nah, saya berharap bahwa masyarakat kami itu bisa tumbuh sebagai komunitas ya tentunya, itu yang paling utama, yang penuh kepedulian. Nah, kepedulian itu dimana setiap warga dapat merasa aman dan nyaman, dan juga didengar, dan juga tentu memiliki hak yang sama. Semoga sikap keadilan, empati, dan saling menghormati ini bisa diwariskan kepada generasi-generasi muda ke depannya, itu ya sangat penting, supaya mereka bisa memimpin dengan hati yang tulus untuk rakyatnya. Saya tidak ingin empati, pertanggungjawaban, dan juga
yang lain-lainnya hanya stop di sini, tetapi bisa dapat diwariskan dan didengarkan dan dilakukan oleh generasi-generasi kedepannya gitu. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah memberi kami wawasan yang baru mungkin dalam topik yang sama ini. Apalagi Ibu kan di sini mewakilkan di bagian badan eksekutif sebagai seorang ketua RT. Jadinya kita itu mungkin jarang-jarang dapat melihat wawasan atau pandangan dari seseorang yang juga bekerja untuk pemerintah. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah ingin belajar dan mengembangkan wawasan kamu untuk kedepannya ya.